Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Minggu kemarin ada berita duka di kantor saya. Satu orang teman kerja saya meninggal dunia. Beliau adalah salah satu senior saya di kampus. Beliau dosen yang baik banget, jadi beliau terkenal di antara mahasiswa. Saya dengar beliau meninggal karena sakit, tapi saya nggak tahu beliau sakit apa. Tapi yang pasti bukan karena virus corona. Begitu dengar berita duka itu, saya dan beberapa orang teman kerja langsung ke rumah duka untuk melayat. Minggu kemarin, Bintang bilang bahwa giginya sakit. Gigi yang sakit adalah gigi yang potong dan jadi warna hitam. Sebenarnya saya mau periksakan gigi Bintang ke dokter dari tahun kemarin. Tapi karena kondisi pandemi, jadi saya nggak berani ke dokter gigi. Kemarin kondisi gigi Bintang kayaknya tambah parah. Jadi mau nggak mau saya dan Bintang pergi ke dokter gigi untuk periksa. Setelah diperiksa, dokter putuskan untuk cabut gigi Bintang. Untungnya Bintang nggak nangis dan berontak. Dia ikuti perintah dokter, terus giginya dicabut. Oh ya, kucing di rumah saya ternyata sudah lahiran lagi. Kayaknya dia lahiran sebulan yang lalu karena anak-anaknya udah cukup besar. Dia bawa anak-anaknya ke teras rumah saya. Mereka tidur di bawah motor. Sebelumnya saya memang pernah dengar suara anak kucing dari rumah tetangga. Mungkin dia lahiran di rumah sebelah ya. Kali ini jumlah anaknya juga 3 ekor sama seperti waktu dulu. Sayang sekali anak-anaknya yang dulu mati semua karena sakit. Warna bulu anak-anaknya sama dengan yang dulu. Mungkin bapaknya sama ya. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Minggu kemarin saya sempat cerita tentang tukang tape ya. Sebenarnya di Indonesia banyak banget pedagang yang jual dagangannya dengan cara keliling. Dulu kebanyakan keliling naik sepeda, tapi sekarang udah banyak juga yang naik motor. Mungkin waktu di Indonesia kalian pernah lihat pedagang keliling ya. Misalnya tukang bakso, tukang siomay, tukang bubur ayam, tukang roti, tukang sayur, dan lain-lain. Tukang-tukang ini biasa keliling di perumahan sambil teriak atau bunyikan sesuatu untuk ambil perhatian pembeli. Misalnya kalau tukang sayur biasanya teriak, "Sayur!" dengan suara yang unik. Kalau tukang roti biasanya teriak, "Roti, roti!" Jadi intinya, kasih tahu ke orang-orang apa yang mereka jual. Beda dengan tukang bakso atau tukang bubur ayam. Kalau tukang bakso biasanya bunyikan alat seperti kentongan dari bambu. Nah, kalau tukang bubur ayam biasanya pukul-pukul mangkok buburnya. Jadi kalau dengar suara-suara itu, orang yang ada di dalam rumah tahu pedagang apa yang sedang lewat di depan rumah mereka. Rumah saya ada di gang yang sempit, tapi pedagang keliling juga lewat depan rumah saya loh. Kalau pagi biasanya ada tukang roti dan tukang jamu. Terus kalau siang ada macam-macam yang lewat. Ada tukang buah, tukang tape, dan lain-lain. Nah, kalau malam biasanya ada tukang sate padang dan tukang siomay. Ngomong-ngomong, kalau di depan rumah kalian, apa ada pedagang keliling yang lewat? Kalau ada, biasanya yang lewat pedagang apa? Jadi, seperti yang kalian udah dengar dari tadi, di video kali ini saya mau cerita tentang 2 pedagang keliling yang paling unik di Indonesia menurut saya. Pertama, saya mau cerita tentang tukang permak pakaian. Permak dalam bahasa Indonesia artinya mengubah bentuk atau memodifikasi. Mereka biasanya kerja dengan mesin jahit yang disatukan dengan sepeda. Di sekitar rumah saya juga ada tukang permak pakaian yang sering lewat. Tapi karena gang di depan rumah saya sempit, jadi tukangnya tidak bisa lewat depan rumah. Mereka bisa apa saja, bisa kecilin atau besarin baju, bisa pendekin celana panjang, bisa ganti resleting yang rusak, dan lain-lain. Biayanya juga murah banget loh. Paling mahal sekitar 20-30 ribu rupiahan aja. Saya pernah permak celana waktu di Jepang dan kaget karena harganya lumayan mahal. Waktu itu saya permak celana panjang jadi celana pendek. Harganya sekitar 1000 yen. Mungkin memang cara kerjanya beda, jadi yang di Jepang lebih mahal ya. Kalau permak pakaian di tukang permak memang nggak selalu dapat hasil yang bagus. Ada tukang yang kerjanya rapi, ada juga yang enggak. Walaupun tukang ini bisa keliling, tapi ada juga yang diam di satu tempat aja. Istilahnya mangkal. Biasanya mereka mangkal di dekat pasar tradisional. Walaupun di pasar itu nggak ada pedagang pakaian, tapi biasanya orang Indonesia cari tukang permak pakaian ke pasar.
Penghasilan tukang ini perharinya memang nggak pasti, kadang banyak, kadang sedikit. Tapi katanya penghasilannya jauh lebih banyak daripada mereka buka jasa permak pakaian di rumah. Selanjutnya saya mau cerita tentang tukang kopi keliling. Karena pedagang ini jualan kopi sambil keliling, banyak orang yang sebut pedagang keliling ini dengan sebutan Starbucks keliling atau disingkat jadi Starling. Starling ini sudah ada di daerah Jakarta dari sekitar tahun 1980-an. Biasanya Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.